Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di servis elektronika dan juga ide-ide kreatif dari channel kami ini. Di tangan saya sudah ada sebuah transformator dengan ukuran 5 ampere. Ini bertujuan untuk membuat power supply, untuk membuat tegangannya saja ya. Adaptor untuk menyuplai power ampli 150 watt. Saya mencontohkan memakai trafo BINI dengan kapasitas 5 ampere dengan sebuah elko atau kapasitor dengan nilai 4700 mikrofarad berdayakan 50 volt. Ya, paling sedikit 2 buah, sediakan paling sedikit 2 buah. Ya, di sini ada min dan ada plus yang ada tanda panahnya. Min yang tidak ada tanda panahnya plus. Dan ini ada sebuah dioda kiprok, dioda kotak. Ya, teman-teman boleh menyebut dioda kotak bisa, dioda kiprok juga bisa. Terserah mau nyebut apa ya. Yang perlu diperhatikan di sini ya, di sini ada jalur AC dan DC. Untuk AC-nya ini ada tulisannya pojok yang sama pojok. Kemudian untuk DC-nya pojok dengan yang pojok. Itu ada lambangnya plus dan AC di situ. Kita tinggal pilih. Ya, tanpa berlama-lama kita langsung ya. Langsung kita buat saja, kita sediakan solder dan kabel secukupnya tentunya. Yang perlu diperhatikan dalam pembuatan power supply untuk menyuplai power amplifier 150 watt untuk lebih aman, untuk lebih awetnya pada drivernya kita menggunakan 25 volt. Sehingga tegangan 25 volt kalau sudah masuk ke driver, ya yang namanya driver di pasaran itu kan tidak mesti ya. Kadang rangkaiannya ada yang orisinil, kadang juga ada yang KW. Jadi untuk mengantisipasi, untuk mengamankan driver kita dari kerusakan, kita lebih baik menggunakan voltase 25 volt. Yang pernah saya coba untuk menggunakan 25 volt itu biasanya driver awet, akan awet. Tapi kalau kita menggunakan yang 32 volt, kalau kita dimaksimalkan, sedulur bila tidak mengganti komponen-komponen dari driver tersebut, maka biasanya yang terjadi itu transistor di bagian semuanya ya, itu akan mengalami panas sehingga akan mati ya, akan tumbang. Itu biasanya tidak kuat. Untuk lebih amannya para pemula, kita menggunakan yang 25 volt saja. Sehingga acara wonten ing sonten punika saged berjalan kanthi lancar. Untuk perbaikan dan perakitan elektronika, kita harus memang benar-benar mengerti dan tahu caranya. Tidak ada elektronika itu main tebak-tebakan lor. Semua harus real, semua harus menguasai ilmunya. Tidak seperti dukun main comot, main tebak. Tidak bisa untuk elektronika. Ya, tidak bisa. Kenapa saya menyarankan harus menggunakan kapasitor yang berdayakan 50 volt 4700 mikrofarad? Karena yang saya alami berdasarkan pengalaman saya, ini bertahun-tahun komponen di drivernya awet lur. Ya, karena tidak terlalu panas. Untuk takaran speaker 10
dan 8 in ya. Maksimal speaker 10 in, jangan pakai 12. Kalau memakai 12 hanya memakai kapasitor segitu, itu biasanya bass kurang nendang. Dan apalagi trafonya ini tidak full ya, trafo kecil. Kalau untuk 12 dan 15 kita menggunakan trafo yang era, minimal 5 ampere era, dan kapasitornya harus di atas 10.000 mikrofarad. Voltnya terserah, mau 50 volt juga bisa, 80 volt juga bisa. Itu yang untuk speaker berukuran 12 in dan 15 in. Di sini memang saya mencontohkan untuk membuat power dengan daya 150 watt untuk speaker yang 8 in atau 10 in. Jadi sedulur harus bisa membedakan ya, membedakan. Kalau tidak pada tempatnya pemakaian dipaksakan, salah satunya biasanya ada yang kalah, ada yang rusak. Baik maupun di driver, di trafo, dan juga di speakernya itu sendiri. Kalau itu memang tidak pada tempatnya atau kurang layak digunakan. Jadi semua aturan memang harus kita gunakan, jangan asal. Ya, untuk menentukan min dan plusnya pada kapasitor, dulur tinggal melihat lambangnya saja. Yang tidak ada lambang anak panahnya berarti plus, yang ada anak panahnya min. Niku nek ajeng dicicil per istimewa 2.500. Wonten 2.000. Niki begini ya. Kalau ini disimak dari awal sampai akhir, tidak di skip, walaupun saya tidak menggunakan tag panduan, insya Allah sedulur-sedulur yang pemula pasti bisa. Saya pastikan pasti bisa. Tapi kalau di skip, saya tidak mau berkomentar lagi ya. Untuk CT-nya langsung kita arahkan ke tengah-tengah ya, tengah-tengah sini. Kita solder. Nah, untuk CT-nya itu. Pokoknya dilihat saja, itu pasti yang cerdas pasti bisa. Untuk jalur AC kita ambil yang 0 dan 200-nya. Nah, 0 dan 220-nya. Itu untuk jalur AC-nya. Kalau main beginian jangan gegabah ya, apalagi para pemula. Kita harus benar-benar teliti dan jeli dalam penggarapan sebuah elektronika. Karena tidak jeli, kalau tidak teliti, maka apa yang terjadi, sebuah barang akan rusak. Sayang, harus beli lagi. Dan ini UPG mawon, nah akhiripun pun masa mikir matwakan enam dokter ulama, iku mesti jenenge NU niku wis ketokake. Itu saja lur. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk membuat power amplifiernya, insya Allah di video yang akan datang ya. Sampai berjumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.